Baik Bapak. Untuk bagian yang terakhir ini adalah reading di bagian keempat dan kita akan menelusuri 10 halaman yang di situ ada penggalan-penggalan paragraf yang tentunya diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan berbagai ragam. Baik, di bagian sekarang langsung Bapak bisa membacanya dan bisa langsung menjawabnya begitu. Silakan Bapak. Baik, Bapak, untuk menentukan Oke, ide pokoknya adalah, masih ingat kan, masih bahwasanya di halaman pertama, apa di paragraf pertama, apa paragraf pertama dan kalimat yang pertama juga ya. pertama, Iya, ya. eh, di kalimat pertama atau di kalimat kedua, biasanya begitu. Hmm, hmm, hmm. Makanya, eh, bentar, Pak, ini bahasanya pas banget. C, Pak, C. C, Charlie. Ya. alasannya bahwasanya, Ada dua jenis kalender, Sun and Moon. iya, Tapi itu aja. iya, iya, betul. Di situ sudah jelas dikatakan bahwasanya common types of calendars can be based on the sun or on the moon. Yang tentunya di situ C adalah yang tepat untuk mewakili nomor satu di sini. Different calendars have dissimilar basis. Baik, selanjutnya di berdua, how is the information in passage organized? Berarti ini mempertanyakan informasi yang berbeda dari masing-masing. Baik di situ berdasarkan Masehi maupun Hijriyah. Begitu. Nomor dua, Bravo, Pak. Yes, two types of calendars are described. Jadi kalau dua paragraf, biasanya itu akan ada pertanyaan model seperti itu. Bagaimana informasi itu disajikan? Informasi di dua paragraf tersebut. Jadi mengambil informasi paragraf pertama dan paragraf kedua di masing-masing awal kalimat. Selanjutnya tentang eh, vaksin. Tapi ini bukan vaksin corona ya, Pak ya. Ini vaksin secara umum. Oke. Jangan lupa membaca pertanyaannya dulu. Ya.
3 alfa, Pak. Itu berdasarkan di kalimat berapa, Pak? Untuk paragraf berapa? Halaman pertama. Provide immunity to specific disease. Oke, meskipun mirip, Pak ya, Hmm. Hmm. hati Provide. ya, kan mirip ya, mirip seperti yang di Iya. yang soal begitu. Prepare and Provide immunity to specific diseases, tapi itu bukan sebagai bukan. pilihannya, kan? Coba di kalimat pertama itu, di paragraf pertama, pastikan bahwasanya maknanya tertangkap begitu. Charm. Kalau bicara tentang specific diseases, berarti bicara tentang eh, fokusnya kepada penyakit. Padahal ini yang dibahas adalah vaksinnya. Vaksinnya, ya. To make classify, to make the divide. Delta, antara C atau delta. Ya, A dan B bukan karena informasi spesifik ya. C Ya, dan D ini yang kemungkinan besar adalah pilihan untuk mewakili jawaban. Dan di antara kedua itu yang paling tepat adalah di kalimat kedua, delta. Pak. Kalimat kedua. Oh, Charlie. Benar Charlie tadi. The divide in different ways. Jadi vaksin itu ternyata ada berbagai cara untuk digolongkan, diklasifikasikan, dikategorisasikan begitu. Nah, itu di sana ada kata different ways dengan di sana adalah classified according to the method. Jadi tergantung cara ini pengambilannya ya. Begitu ceritanya, Pak. Selanjutnya untuk nomor 4 tentunya mudah, lebih mudah untuk ini. Meminta vaksin Ada berapakah jenis vaksin? Oh, tuh, Yakin, Mbak? bentar-bentar. The most basic class. Prinsipnya mirip ini pembuatan corona ya. Pembuatan corona, pembuatan vaksin corona COVID-19. Memang dasarnya ada di ini begitu. Jadi eh, Five ya. ada keunikan begitu. Delta, Pak. Five, kalau dilihat dari paragraf itu jumlah paragrafnya ada berapa, Pak? Sebentar. 1, 2, 3, 4. Jadi, Charlie. jadi jawabannya adalah Charlie. 3. B. Di sana di Tapi baris ini keempat, second time. dia bilang the most basic class of vaccines. Itu eh, apa mikroorganisme yang dibunuh, yang yang sudah mati begitu. Itu seperti jenis yang dari Cina itu apa Pak? Vaksin vaksin untuk corona itu yang Iya, buatan iya, iya. Itu pertama kita. apa sih Pertama namanya? kita suntik dulu. Saya lupa itu. Ya lali. Saya juga Itu. lupa kena TPA kemarin, lupa. Oke, terus yang kedua
Second type of vaccine contains the toxins produced by the Ya, microorganism themselves. Lah ini itu produksi Inggris ya, yang dari Inggris itu saya juga lupa. ya, ya. Inggris Eh, ini apa? iya, Aset, saya ya Pak. aset, aset, Ah aset. ya, iya apa itu? Eh, AstraZeneca. AstraZeneca betul begitu. Dan yang terakhir inilah buatan apa Johnson and Johnson, ada juga buatan miliknya Amerika itu. Itu. Jadi Ya, ada kesamaan oh tiga. tipe. Oh, ya, 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 ya. Ya, eh, jadi pada saat ini menentukan jawaban, kita memastikan ya, ada ya. types of vaccine. Ya, itu kata kunci. Nah, di sana dikatakan ini ada berapa paragraf sih? Oh, ternyata ada 3 paragraf. Pa- Paragraf pertama apa? Membuka. Ah, Lah, 3 paragraf yang selanjutnya isinya. tadi salah ini, salah persepsi. Hitungnya paragraf itu. Iya, Ada berapa jenis vaksin makanya. iya, betul, betul. Oke, kita Oke, lanjut, oke, Pak ya. Hmm, oke. Understand, understand. oke. Eh, ini masih mirip dengan sebelumnya tadi tentang plasma, plasma darah begitu. Itu yang digunakan oleh pendekatan orang Indonesia begitu. Yang itu yang disebut vaksin Nusantara yang sudah tidak dikembangkan lagi, nggak tahu karena apa. Baik, silakan Bapak nomor 1 dan nomor 2. Oke. Oh, saya baru ingat itu Sinovac ya, yang dari Cina itu. Ya, Sinovac, ya, betul. Sinovac. Betul, Sinovac. Yang baru CoronaVac. Oke, oke, oke. Plasma ini. Except. Kalau ada pertanyaan all of the following are true about blood plasma except, nah, itu berarti menunjukkan informasi detail. Cara yang paling eh, untuk bisa segera itu adalah memahami pilihan-pilihan jawaban. A, maksudnya ini membaca dengan hati-hati, pelan-pelan, memastikan, oh, A maunya begini, B maunya begini, C maunya begini, dan seterusnya. Kemudian baru dibaca teksnya. Sudah ketemu, Pak? Alpha, Pak, nomor 1.
Yes, that's true. Sesuai di kalimat pertama itu kan sudah Yeah, tertulis di situ. colorless. Almost colorless liquid, cairan yang hampir tidak berwarna. Begitu. Berarti di sana jawabannya adalah it is deeply colored liquid, sangat berwarna. Baik, nomor dua. Dua, dua Bravo, Eh, Bravo, whole blood, not stated about whole blood. Yang tidak diungkapkan perihal darah secara umum. Berarti Bravo. It can apa? It cannot right. itu bahwasanya yang tidak diungkapkan di situ adalah colorless liquid yang D delta. Padahal ini penjelasannya bahwasanya hampir hampir tidak berwarna begitu. Akan tetapi yang tidak diungkapkan yang mana? Yang tidak diungkapkan adalah secara umum itu yang tidak berwarna, bukan yang hampir tidak berwarna, tapi eh, yang tidak berwarna. Itu menjadi jawaban not stated about the whole blood. Karena di sana disampaikan bahwasanya darah itu ya warna merah kemudian warna putih begitu. Di mana kalau itu dibuang itulah yang disebut blood plasma. Warna merah dan putih itu selnya itu dibuang, maka itu yang disebut plasma. Ya, di dalam plasma di situ kan digunakan untuk transfusi karena secara umum memang dibutuhkan porsinya untuk pasien dan tentunya lebih dari yang dibutuhkan komponen-komponen lainnya. Nah, perbedaannya di sini kalau dengan darah-darah yang lain adalah kalau plasma bisa dicampur dengan eh, semua ini ya, semua donor begitu, darah-darah dari donor yang tidak eh, harus berasal dari kelompok yang sama dan itu sama halnya berlaku pada eh, darah secara keseluruhan. Nah, selain itu plasma juga bisa ditiriskan atau disimpan. Sedangkan darah yang secara umum itu tidak. Berarti kembali lagi nomor satu dengan nomor dua itu mirip, cuman pertanyaannya dibolak-balik begitu Pak. Mirip. Jadi kita kembali lagi kepada eh, paragraf pertama di sana bahasanya sudah jelas di situ yang dinyatakan adalah almost colorless liquid, cairan yang hampir tidak berwarna, padahal masih ada warnanya, begitu. Bukan cairan yang tak berwarna sama sekali, dan itu memang tidak diungkapkan. Jadi the answer is D atau delta. Oke, kita lanjut tentang ini.
seseorang about semen. Cochrane semen. Which of the following is not true about Nellie Bly? Nellie Bly's real name is Elizabeth Cochrane Seaman. Nellie Bly was mentally ill. The name of Nellie Bly came from a song. Or the name Nellie Bly was used on articles that Seaman wrote. Ada di paragraf kedua, Pak. Bravo. Yes. Di paragraf kedua, baris ke berapa itu, Pak? Baris ketiga. One. Be a 5, type. 5, 6, 7, 8, 9. Yang mana? 7 kali ini. 5, 6, 7. Ya. A type. So arrested and for prisoner. Fake Ya, mental. ya. Sebetulnya ada di baris ke 8 ya, di kalimat terakhir itu. Di situ dia bilang, on Fake mental. another occasion, she faked. Jadi ada kata she fake. Fake itu kan menipu, begitu. Berbohong, berpura-pura. Padahal yang dikatakan sesungguhnya adalah tidak. Maka dari itu jawabannya adalah B. Nellie Bly was mentally ill, padahal dia hanya pura-pura. Itu yang dimaksud informasi detail, dan biasanya di situ acak bisa jadi di paragraf awal, di paragraf kedua, begitu. Oke, kita lanjut, Pak. Nomor 4. Delta. Yup, the answer is right. Jadi dia bekerja sebagai dokter di rumah sakit jiwa. Delta is the answer. Right, let's move on. Oke, silakan Pak. Ini masih sama dengan sebelumnya. Jadi informasi apa yang berlawanan atau tidak
disediakan di teks. Sudah mendapatkan, Pak? Tidak boleh terlalu lama, Pak ya. Iya, Nah, betul. itu. Hafal liar. Charlie kali ya. Eh, the answer is in paragraph one di baris ketiga ya. Paragraf satu baris ketiga di sana ada informasi mulai di baris kedua kalimat tersebut ditulis born into the Huron tribe, Dekanawida caused great fear in his parents, who tried to drown him in his youth after prophecy was made indicating that he would bring great sorrow to the Huron nation. Di situ ada kata eh, dia dicoba sama orang tuanya untuk ditenggelamkan itu, yang tentunya di situ tidak pernah terjadi. Maka jawaban yang benar adalah di sana dia tidak tenggelam pada saat dia muda begitu. The answer is Delta. Delta. So Deka Nawida was not drowned when he was young. Begitu. Jadi ada percobaan untuk menenggelamkannya, tapi eh, tidak terjadi begitu. Maka dari itu the answer is Delta. Gitu ya Pak ya. Nah, informasi-informasi Oke, yang oke. detail itu eh, perlu mencari ini pilihan-pilihan. Pilihan-pilihannya oh A, B, C, D. Oke, lanjut Pak. Not mentioned in the passage about wampum. Wampum.
Alpha. The answer is Alpha. yes, it was used extensively by the Huron. Okay, excellent. The answer is A. Selanjutnya, oke, silakan Pak. Bentar Pak, saya izin ke toilet bentar. Siap. Oke. Satu delta. Satu delta. An idea that developed during the present century. Itu ada di mana, Pak? Padahal tidak tidak berada di awal begitu. Di terakhir. Terakhir kan? Iya. Bisa bila mana ada pertanyaan according to the passage itu mengarah ke awal informasi, Pak. Iya, iya. Informasi yang itu mempertanyakan eh, ide pokok ya. Untuk yang ini mempertanyakan ide pokok bahwasannya itu Pak di kalimat pertama itu Iya. Das itu Bravo, das not exist. does not exist begitu. Jadi sudah tersedia di sana, tinggal hanya kita mengidentifikasi secara Ya. berbeda maksud yang sama. Eh, untuk yang nomor dua itu contoh, contoh di mana kalau Bapak mengerjakan lewat komputer. Jadi kalau dalam komputer di situ Bapak mengklik ya mana Hmm. mana yang dimaksud dengan jawaban nomor dua. Yang di situ pertanyaannya adalah he di baris kedua. He itu kembali kemana? Begitu. Nah, kemudian silakan klik di salah satu, kemudian dia akan menyimpan jawaban tersebut.
Kira-kira he itu kembali ke pastinya ke sebelumnya. National University. He itu menunjukkan manusia, Pak. Dan tidak ada lain Consistent. George Washington. Nah, tidak ada yang lain selain George Washington. Bisa jadi nanti Bapak akan menemukan model pertanyaan yang sama di sini, di mana misalkan kata she atau he, si perempuan, he laki-laki, itu kemudian ada beberapa orang ada di situ. Itu Bapak harus jeli ya untuk menentukan yang paling dekat. Tidak mungkin ada di baris ketiga ke atas itu adalah rujukannya, tidak mungkin. Biasanya yang paling dekat. Begitu. Jadi kalau untuk mendeteksi yang he, she, it menunjukkan kata ganti dia, gitu, yang dalam bahasa Indonesia diartikan adalah dia, maka pilihlah yang terdekat dari kata itu sebelumnya, sebelum kata itu berada. Nah, itu cara untuk mengidentifikasi kata ganti yang dalam bahasa Inggris. Oke. Oke, lanjut nomor 3, Pak. Charlie. Nomor 3 yang eh, tidak sesuai ya dengan informasi berikut ini tentang George Washington. The answer is C, Pak. Iya. Charlie. He left his money in his will for a national university. Itu ada di baris keberapa ya? Oh, baris keempat itu, Pak ya. Dia akan left an endowment for the proposed national university in his will. Endowment. Endowment itu bukan terkait dengan uang ya. Begitu, Pak. Ya, ada keinginan untuk membangun sebuah universitas begitu. Tapi eh, bukan menjadi jawaban yang ada di sana kalau dia meninggalkan kekayaannya, duitnya untuk membangun sebuah universitas. Yang tidak disebutkan di sini adalah Delta. He succeeded in establishing a national university. Kenapa di situ? Karena di kalimat awal itu sudah jelas di sana Amerika itu tidak punya universitas negeri. Yes. Justru ide tersebut itu muncul ya baru-baru saja lah di waktu-waktu tertentu di situ baru dimunculkan. Tapi selama si presiden pertama Amerika ini hidup, dia itu eh, tidak sempat begitu, untuk membangun sebuah universitas. Jadi memang nggak ada universitas. Jadi the answer is succeeded. Ini bicara tentang kesuksesan untuk Oke. Pandey, padahal tidak ada sama sekali. Number 4, selanjutnya adalah tentang yang tidak disebutkan oleh teks perihal Andrew Carnegie. Not mentioned.
So the answer is Alpha. beta. Hah? Beta. Ya, yang bukan, Pak, yang bukan. Dia bukan, dia maksudnya dalam jawaban itu tidak disebut bahwasanya dia adalah anggota DPR begitu, Kongres. anggota DPR. Oke, jadi Ya, 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 ya. itu memang agak ini ya, agak tricky. Tricky itu agak kadang iya, kadang tidak, kadang samar-samar begitu. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ada kata it yang di baris ketujuh di situ. It itu kembali ke yang paling dekat apa, Pak? Tentunya it itu menunjukkan kata ganti terhadap suatu benda ya. Suatu benda atau menunjukkan suatu makhluk hidup hewan. Kalau manusia hanya he dan she, gitu ya. Tapi ada hewan yang diberi nama, misalkan seekor anjing dikasih nama Smith, kemudian bagaimana kata gantinya? Kata gantinya berubah menjadi he atau she. Kalau anjing semata secara umum atau kucing atau kera begitu, maka menggunakan it, tidak menggunakan he atau she. Itu kesepahaman orang-orang bule untuk memberikan nama manusia bila mana ada namanya. Kalau nggak ada namanya, hewan secara umum, maka digunakan it. Oke, Mana sih? it kembali kemana? Bentar-bentar. It-nya mana? Bentar, Pak. It-nya belum ketemu. It-nya mana sih? 7. Oh, ini. The original idea. Yes, precisely. The original idea. Yang paling dekat itu, Pak. Ya. Apalagi menggunakan kata although. Meskipun itu negatif, kemudian setelah koma itu induk kalimat yang tentunya di situ informasi positif. Meskipun idenya itu belum terlaksana, ide tersebut itu selanjutnya diajukan di hadapan eh, apa di amandemenkan di hadapan pengajuannya di ya di hadapan Kongres begitu. Oke, lanjut untuk berikutnya Pak. Em, di sini. Jadi eh, ini untuk melatih ini ya sensitivitas kepekaan kosakata kemudian grammar begitu dan makna. Ini terkait dengan ide pokok Pak untuk nomor satu di teks tersebut.
Alpha. The answer is the Gettysburg Address has always been regarded as masterpiece. Mhm. You sure, Pak? Bravo. The answer is C. Di sana di kalimat kedua ya, Pak ya. Lincoln was not even the primary speaker at the ceremonies yang dilaksanakan di height of civil war in 1863 to dedicate the battlefield of Gettysburg. Jadi tidak sampai setelah tahun 1863 di situ Lincoln speech-nya itulah yang menjadi sejarah begitu. Jadi kalimat pertama di situ yang melatar belakangi tentang eh, Gettysburg yang menjadi tempat yang terkenal begitu, di mana seorang Presiden Lincoln memberikan pidatonya begitu. Ya, pidato ini kenegaraan, pidato yang terkenal lah, seperti eh, jalan kebangsaan Timur, kebangsaan apa itu Pegangsaan Timur yang sebagai alamat tempat Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi, semacam itulah begitu. Tapi mungkin analogi yang ya sederhana saja. Begitu. Mengapa kalimat pertama di paragraf di situ itu bukan menjadi pokok pikiran? Karena di situ hanya sebuah informasi umum di mana eh, hanya diketahui bahwasanya Gettysburg Address itu bukan di di apa dianggap sebagai masterpiece atau karya agung begitu zaman sekarang begitu. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ternyata Lincoln itu begini 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 memberikan ceramah begitu, memberikan apa ya pidatonya begitu. Yang di situ memberikan pidatonya terhadap peringatan peperangan, pecah perang di Gettysburg. Jadi A itu bukan jawabannya karena yang kalimat pertama dalam was not begitu. Padahal di sini pilihan A yang dimaksudkan. Kemudian B juga bukan karena di situ truly appreciated as masterpiece. Padahal di situ kan dianggap was not. Jadi A sama B itu mirip. C dan D inilah yang satu saat yang menjadi pilihan begitu. Ternyata D bukan karena itu dikatakan better recognize today. Jadi yang paling bisa mewakili di kalimat kedua yang tentunya di situ pokok pikiran Bapak Sidik perlu mengingat lagi di kalimat pertama, kalimat kedua kemungkinan besar ide pokok itu disampaikan. Gitu ya Pak ya. Jadi ada sense, feeling yang perlu kita rasakan secara halus di mana ungkapan-ungkapan kalimat ini mengarah kemana. Dari situlah kita bisa merasakan, oh arahannya ini, kalimat pertama ini menunjukkan latar belakang saja, bukan sebagai ide pokok. Lah baru ide pokoknya di kalimat kedua.
Begitulah ceritanya dalam bahasa dan penyajian bahasa tersebut seperti itu. Oke, kita lanjut di nomor 2 untuk yang tidak disebutkan tentang upacara di Gettysburg selama Perang Sipil. Ada Everett was the main speaker, Everett gave 2 hours speech, ada Lincoln closing speaker of ceremonies, atau Lincoln's speech was longer than Everett. Kita cek di sini. Set. Oke. Yang bukan, Mbak ya. Berarti lawannya. Lawan Alpha. Eh, lawannya. Lawannya eh, di paragraf. Paragraf bilang ya, berarti jawabannya bilang tidak begitu. Oke. Delta. Yes, the answer is delta. Di situ ada di paragraf tersebut dikatakan bahwasanya the main speaker was orator Edward Everett, whose 2 hour speech was followed by Lincoln's shorter remarks. Itu kan sebagai bukti bahwasanya yang memberikan pidato paling paling singkat itu adalah Lincoln. Sedangkan si Everett di sini menyampaikannya lebih panjang daripada Lincoln. Lincoln speech was longer than Everett. Itu kan kebalik begitu. Berarti berlawanan dan itulah jawabannya. Oke, kita lanjutkan nomor 3, Pak. According to the passage, when Lincoln spoke at the Gettysburg ceremonies, his words were immediately recognized by most Americans. Spoke for only a short period of time, atau he was enthusiastically cheered, atau he was extremely proud of his performance. Bravo. Spoke for only a serious, short period of time. Ya, betul. Atau tadi jawabannya shorter remarks. Lanjut, number 4. When did Lincoln's Gettysburg Address begin to receive public acclaim? After it had been published, immediately after the speech, not until the present day, after Lincoln received growing recognition. Alpha. Yep, after it had been published. Begitu. That's true. Next. Oke. Oke, Pak, kita lanjutkan lagi. Topic of this passage atau according to the passage atau the main idea of the passage itu sama maknanya dengan kata-kata yang berbeda.
Bravo. The theory of plate tectonics. Yeah. The theory, okay, yeah. The topic of this passage is continental drift. No, the theory of plate tectonics. Teori, oke. Ini teorinya hanya di ini saja, diperkenalkan saja. Tapi bicaranya tidak tektonik secara detail ya. Dilihat dari seterusnya itu tektonik hanya disebut eh, yang singkat di paragraf ketiga. Kalau di paragraf kedua itu perihal continental drift. Lah, baik continental drift maupun si apa ini plate tectonics ini dalam golongan apa, Pak? Bapak tadi siang Continental drift. jam 1:10 tadi siang ada posisi duduk atau berdiri dalam ruangan atau bagaimana? Ruangan, Pak. Ruangan dalam posisi duduk. Ada terasa gempa yang sudah dilaporkan oleh pihak BMKG tadi itu. Jadi itu yang disebut plate tectonics yang tadi kita alami di jam 1:10 siang. Kalau plate tectonics di situ eh, lapisannya ya apa piringannya ya lapisan lah. Kalau continental drift itu berarti ini eh, apa lapisan benua Australia itu menekan selatan selatan Jawa begitu. Nah, pada saat dia menekan, kemudian ada getaran begitu, yang itulah timbullah menjadi gempa. Nah, ini disebut apa, Pak? Pertama continental drift, yang kedua adalah plate tectonics, itu disebut apa? Mapmaker teori. Itu ada di kalimat pertama itu, Pak. Ada di Of continents. paragraf pertama. Hmm. Harus ini ya, harus tetap fokus bahwasanya pokok pikiran itu selalu dan pasti akan ada di paragraf awal, di kalimat pertama atau kalimat kedua. Jadi kesimpulannya adalah the answer is Charlie. The development of ideas about the movement of the Earth's surface. Itu yang kalimat pertama kan bilangnya theories about the movement of the continents. Lah continents itu kan permukaan bumi. Yeah. Benua itu merupakan Yeah. permukaan. Oke. Yeah, yeah. Itu lagi Pak ya. Ya, oke. Jadi topik of the passage atau according to the passage atau the main idea of the passage itu pasti akan ditanyakan begitu nanti dan berkali-kali akan muncul. Number 14, the passage states that the theory of continental drift developed as a result of teori pergeseran ya, pergeseran permukaan bumi, benua di situ itu dikembangkan hasil dari
The fleet of air fleets Delta. Number 14 is the feet of the Earth's plates. Itu ada di baris berapa, Pak? Kok bisa dipilih di situ? Ada di baris berapa, Pak? Paragraf 2 aja saya feeling. 6, 7, 7 ya. Di baris ke-7. Yeah. Fit together when they match up. Eh, betul sebetulnya di kalimat yang sama, akan tetapi pilihannya bukan yang itu, Pak. Pilihannya justru pada saat di abad ke-18 itu ada seorang pekerja memetakan ini pergerakan tersebut. Ya bisa dikatakan itu cikal bakalnya apa itu? Cincin api itu, Pak. Cikal bakalnya cincin api karena ada pemetaan, oh tanah yang bergerak, kemudian lempengan. Oh iya, plate itu lempengan ya. Saya tadi mengatakan lapisan. Yang betul adalah lempengan. Jadi lempengan bumi bagian Australia itu menekan terhadap wilayah selatan Asia Tenggara begitu. Sehingga itu sebagai contoh ada gerakan eh, dan di sini dikatakan bahwasanya teori di sini itu pertama kali diajukan di abad tersebut oleh pembuat peta begitu. Dan itulah yang menjadi jawabannya eh, hasil kerjanya si pembuat peta. So the answer is beta. Gimana Pak Sidik untuk membacanya Bravo. ini ya, ya membacanya terus semangat ya, terus semangat dan Karena bahasanya karena kan nggak kayak bahasa Indonesia ya, Pak. Kalau bahasa Inggris ini ya tulisnya. gini untuk mengikuti bahasa Inggris, Bapak ikuti pola pikirnya saja ya. Kalau mengikuti eh, kata-katanya, kemudian sajiannya itu agak agak rumit memang. Seperti kita Ya. menggunakan arah yang memutar begitu. Lah, kalau tujuan lurusnya langsung pada jawabannya, to the point-nya adalah awal itu adalah informasi penting. Ide-ide pokok selalu di awal. Selanjutnya, kalimat-kalimat selanjutnya itu kalimat-kalimat penjelas. Itu saja. Nah, pada saat itulah kita tergantung pada pertanyaan. Kalau pertanyaan seperti the topic of this passage is, atau according to the passage, atau the main idea of the passage, nah, begitu itu eh, mengarahnya ke ini, merujuknya ke apa? Pokok pikiran, begitu. Nah, kalau ini ada pertanyaan yang spesifik menurut teks berikut ini, what constitutes a tectonic plate? Jadi apa yang membentuk lempengan tektonik? Jadi fokusnya di paragraf perihal lempengan tersebut.
Ya, jadi yang dimaksud dengan lempengan tektonik itu apa gitu, Pak? Jangan lupa untuk mengidentifikasi sinonim ya. Sinonim itu penting sebagai ini petunjuk atau clue. Alpha, Lava. alpha. Kalau lava itu kan berarti ada ada di bawahnya begitu. Ada di bawahnya lempengan tektonik tersebut. Itu di kalimat baris berapa ini? 10, 11, 12. Lava. Yang di situ isinya lava adalah inti bumi. Padahal yang dimaksud lapisan bumi itu atau lapisan tektonik itu di atasnya ini lempengan di atasnya inti bumi. Di situ ada kata constitute sebagai pertanyaan, Pak. Di baris ke 10, 11, 12, 13, di situ kan ada kata consist. These plates consist of. Itu sebetulnya maknanya sama dengan constitute. Jadi eh, yang menjadi jawaban adalah bukan lava, bukan kontinen itu sendiri, juga bukan inti bumi, tapi justru di sini adalah permukaan tanah dan dasar lautan. Itulah yang dimaksud lempengan bumi atau lempengan tektonik. Oke. Oke, itu Pak ya. Iya, iya. Agak ini muter-muter begitu. Tapi sebetulnya nggak muter-muter kok. Iya. Asik-asiknya kita seolah-olah semakin tahu terjadinya gempa itu seperti ini. Yang bergerak apanya, yang bertabrakan apanya begitu. Lanjut Pak, nomor 18. Pertanyaannya adalah yang paling mewakili dari eh, tata kelola informasi teks tersebut adalah two unrelated theories are presented, two contrasting opinions are stated. A theory is followed by an example atau one hypothesis is developed from another. Ini pertanyaan yang sangat-sangat memukau. Jenis pertanyaan seperti ini pertanyaan yang deep understanding, pemahaman yang sangat mendalam, Pak. Begitu. Kali, Pak. A theory is followed by an example. Ya. Teori kemudian kasih contoh. Oke, sepertinya tidak
tidak betul juga, Pak. Di sana misalkan di paragraf ketiga di situ teori pertama yang dikenalkan di abad ke-18 yang dikerjakan oleh pembuat peta di situ memperhatikan bagaimana ini eh, apa benua-benua di situ Ya. itu saling saling bertemu dengan bagus begitu dengan baik. Dan di situ dikatakan bahwasanya hari ini benua-benua di situ had once been one large continent, menjadi satu kesatuan yang di situ setelah itu terpisah-pisah. Kemudian yang B begitu. eh Teori yang mengatakan baik di situ adalah continental drift maupun eh, plate tectonics di sini itu sebetulnya punya hipotesa yang kita bisa ambil, Pak. Hipotesanya adalah ya ini semua merupakan gerakan dari seluruh benua yang ada di bumi. Nah, gerakan di situ didukung antara apa ini landasan landasan samudra dengan permukaan tanah di situ itu bergerak atau drifting, saling bergerak. Begitu. Maka yang C C betul, tapi lebih tepat lagi adalah one atau delta. One hypothesis is developed from another. Hipotesis itu sesuatu yang eh, kita simpulkan sementara, yang belum tentu benar adanya. Ada kebenaran yang pasti, kemudian ada yang belum pasti. Jadi Oke. cukup berat jenis-jenis pertanyaan seperti ini, Pak Sidik. Kalau menemui pertanyaan seperti ini, eh, kalau nyaman diawalkan dulu untuk membutuhkan waktu yang lebih. eh, Karena dulu kan kita pelajarannya SMA kan past participle, simple past dan Iya, Pak. Dan memang kurang begitu dieksplorasi ya, deep understanding ya begitu, kurang dieksplorasi. ya di SMA kan kita hanya basicnya kan itu dulu. Baik, Pak. Selanjutnya ini agak ringan kok ini. Hmm. Ringan, tapi di situ ada jenis pertanyaan yang juga tidak kalah umumnya. Sulitnya harus fokus, harus fokus. Ini sengaja memang saya menyuguhkan jenis-jenis pertanyaan-pertanyaan yang berat-berat ya. Pertanyaan yang berat-berat di situ supaya nanti Pak Sidik juga mempersiapkan antisipasinya pada saat di Ya. teks. 1A. 1A, yes, that's right. It accommodates two riders. Jadi
satu lubang untuk satu ini pengayuh ya, pengayuh. Selanjutnya di nomor 2 ada di kalimat terakhir, Pak. Di baris terakhir, baris ke-12 ya. Oh, it's animal. Anggur. Berarti Oh, hill. the answer is Charlie. T. Jadi yang dimaksud hewan-hewan besar di situ adalah ini, hiu. Karena salmon itu ternyata tidak lebih besar begitu dengan kayak begitu. Snake itu di daratan, kanguru daratan. Berarti ya whale. The- Hill begitu. itu hiu ya. Hiu, Hmm. bukan hiu. Paus, sorry, sorry. Hiu kan shark begitu. Hiu shark. Oke, kita lanjutkan Pak di berikut ini tentang tumbuh-tumbuhan, pepohonan, pohon, jenis-jenis pohon. Alpha. Ya, eh, kalau pernyataan implied atau implisit di sini sesuatu yang tidak disebutkan, Pak. Kalau A itu disebutkan itu. Yang tidak disebutkan, Pak. Yang tidak ada pada eh, pada teks.
The answer is delta, Pak. The leaves of neither type of tree. Jadi itu ada neither. Neither itu adalah not either. Selain. Maksudnya bukan begitu. Artinya bukan jenis apa ini? Pohon ya, bukan jenis pepohonan. Dalam informasi teks tersebut di situ berubah menjadi coklat di waktu musim dingin. Jadi justru berlawanan. Begitu Pak ya. Jadi tidak perlu menghabiskan waktu yang lama pada saat eh, apa ini kita melihat informasi. Oh, informasinya memang nggak ada begitu ya. Ini salah satu soal untuk menjebak kita untuk menghabiskan waktu di salah satu nomor begitu. Selanjutnya Implied. Implied. gimana Pak? Enggak, implied. Jadi ngapalin implied itu berarti kan yang implisit yang tidak ada di Ya, implied yang tidak disebut. kan persepsi kita implied itu kan implisit yang tertulis yang persepsi. Sehingga kita cenderung nyari mana kan gitu. Iya, Ya, betul. Iya, itu karena kan terjebak. Oke. budaya kita, budaya Indonesia. Ya. Iya kan cenderung implied yang terimplisit mana kan gitu. Oke, oke. Oke, lanjut Pak. Itu sama Oke, juga oke. nomor Paham. 4. Nomor 4 itu invert. Invert itu eh, sesuatu yang apa ya, nyelempit ya, sesuatu yang tersembunyi yang kita bisa simpulkan. Jadi invert sesuatu yang kita simpulkan, tapi kesimpulannya dari sesuatu yang implisit. Yang tidak eh, diungkap, yang tidak tertuang atau Delta, implisit. delta. Delta, mountain range. Ya, itu yang dimaksud di slopes of the Sierra Nevadas itu ya mountain range itu. Slopes. Begitu. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Berikut ini yang implisit adalah the giant sequoia is taller than California redwood. The California redwood is not as big around as the giant sequoia. The California redwood weighs more than the giant sequoia. Or the living things are larger than the giant sequoia. Delta. The answer is, or the living things are larger than the giant sequoia. Yakin, Mbak? Di situ kan California redwood yang dibandingkan dengan sequoia di baris keempat dan kelima di situ. The California redwood is found along the northern coast of the state, while the giant sequoia is found inland. Jadi ada kata inland pada sequoia, ada kata along the northern coast of the state untuk California redwood. Jadi itu maksudnya apa, Pak? Begitu. Kesimpulannya apa? Memang nggak disebut, tapi
kesimpulan itu didapat dari informasi itu. Untuk pilihan jawaban nomor 5 ini. It's not a big round. Seperti ini itu Pak Bapak Sidik tidak perlu terlalu em, apa ya eh, terlalu panik ya mungkin. Mhm. Lihat saja itu kata-kata pilihannya ya. Ada taller than, untuk A itu taller than. Kemudian B itu is not as big around as. Kemudian C itu weighs more than. Itu semuanya comparison. Kemudian Ya, ada larger than. Washington. Nah, jadi kira-kira baris keempat dan kelima di situ maknanya sama dengan A, B, C, atau D. Tolol. Taller. Ya, Taller itu higher. lebih tinggi. Lebih tinggi. Padahal di sini tidak sama sekali bicara tentang ketinggian. Pembicaraannya di situ justru berbicara perihal eh, luas. Yang di situ jawabannya ada pada Luas ya, which ini Charlie. beta, Pak. Kalau Charlie Hmm. itu lebih berat. Way. Oh, Ways itu ya asal kata dari way, kata kerjanya ya, way. Kemudian kalau kata bendanya weight. Begitu. ya, oke. Jadi yang di sini, di situ di kalimat baris keempat di situ kan ditemukan Ya, Redwood California di situ itu berada di sepanjang eh, sepanjang apa ini pantai sebelah utara dari negara tersebut. Sedangkan Giant Sequoia itu ditemukan di eh, apa di 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 apa ini semacam di tengah-tengah, ya entah di pegunungan, pokoknya di pulau, di di negara bagian tersebut begitu. Ya begitu, untuk mendeteksi informasi tersebut kita menggunakan, bisa jadi menggunakan grammar, bisa menggunakan vocab begitu, dan seterusnya dan seterusnya. oke. Masih kurang tiga ini Pak, tiga halaman lagi. Ya, Apakah kita lanjutkan atau lanjut selesai? baik, monggo. Oke, kita lanjutkan. Kita bicara di sini tentang, oke, ini muncul lagi ya, tentang preceding, Pak. Masih ingatkah preceding? Cerita sebelumnya. Ya, kira-kira ada clue atau petunjuk apa di kalimat awal paragraf tersebut? Satu delta. Kalau jawabannya delta, itu berarti cocoknya untuk judul paragraf ini, Pak. Iya kan? Cerita. Ya, Kan begitu.
Oh, the communal Amish lifestyle. Charlie, Pak. Communal Amish lifestyle itu juga masih dalam informasi paragraf tersebut. Justru yang tidak itu malah A, Pak. Other. Yang mana sekte liberal, jadi sekte yang lebih liberal dari komunitas Mennonites begitu. Mennonites. Jadi the answer is A, the A begitu. Memang nggak ada sama sekali A itu, ya kan Pak ya? Justru itu Ya. jawabannya. Karena B, C, dan D ini ada semua di paragraf tersebut. Perlu ini ya. Ya, ya, ya. Betul, betul. Banyak jebakan-jebakan Pak. Dan apalagi reading itu di akhir, bagian paling akhir, sehingga eh, Bapak Sidik perlu, kalau kira-kira mendahulukan reading ya silahkan begitu. Kemudian nanti grammarnya akhir-akhir saja. Karena kalau grammar kan hanya setengah hafalan, setengah latihan, dan setengah memahami begitu. Tapi kalau yang namanya reading di sini semuanya pengetahuan yang kita punya itu ya sebagai alat, gitu, sebagai alat. Oke, kita lanjutkan. Lagi-lagi muncul yang tidak ditemukan. Nah, begitu. Di paragraf eh, informasi pada Amish Farm, di ladang Amish. Yang tidak ditemukan apakah hammer, cart, long dress, atau refrigerator. Delta, delta. The answer is A, D, Delta. The fridge. Nah, itu tadi. Oke, kita lanjut number 3. Perihal quilting bee. Apa yang dimaksud dengan quilting bee? Apakah itu involves a group of people? Is necessary when raising bees? Always follows a band raising? Atau provides needed solitude? B. Quilting bee. Apa Pak? Bee itu? Quilting bee. Alpha. Yes, group of people. Excellent. Good. Kita lanjutkan. Ah, berikut ini adalah informasi mana yang paling mungkin untuk mewakili paragraf tersebut. Nah, ini lagi-lagi judulnya apa, Pak? Begitu. Kalau paling cocok dari pilihan berikut ini, nah, untuk biasanya menentukan itu silakan ke kalimat pertama dan kalimat kedua. Informasinya ada di sana.
Kalimat pertama dan kalimat kedua. Delta, delta atau alpha. Delta, Pak. Doktrin, Ya, nampaknya doktrin tidak disampaikan. Ini oh disampaikan. Charlie, Pak. Ini Charlie, disampaikan. Pak. The lifestyle reflects the belief in the doctrines of separation from the world and simplicity of life. Di situ eh, kalau kita bicara refleksi itu maksudnya mengarah kemana, Pak? Refleksi mengarah ke merefleksikan ke diri sendiri. Ya, itu semacam sebab atau akibat. Akibat. Akibat berarti kalau akibat eh, sesuatu telah menyebabkan akibat itu muncul, terjadi. Berarti kehidupan gaya hidupnya mereka itu memberikan sebab atau mm, bukan memberikan sebab, maksudnya memberikan dampak begitu ya, atau eh, berakibat bahwa keyakinan dalam doktrin-doktrin pemisahan tersebut itu dari dunia dan kehidupan yang sederhana. Nah, di sini kita bicara bukan doktrin-doktrinnya, tapi di situ adalah dampak. Nah, dampak di sini hanya A dan C saja yang mewakili, sedangkan B dan D tidak begitu. Yang sesuai dengan kalimat kedua itu adalah A, bukan C. Kalau C adalah teknologi modern, sedangkan informasi di kalimat kedua tidak membicarakan teknologi modern, tapi justru lifestyle yang ada pada old older Amish. Dampak begitu. Dampak gaya hidup komunal, orang-orang komunal terhadap old older Amish. Seperti yang ditulis di situ. Their lifestyle reflects their belief in the doctrines. Begitu. Begitu ya, Bapak Sidik. Oke. Di kedua, ke delapan ya, halaman ke delapan. Ini budaya ya, terkait dengan suku asli Amerika. Sioux, Sioux, Sioux. Kira-kira paragraf sebelumnya itu membahas apa ya? Kalau bicara di kalimat pertama ini, kira-kira mengarah kemana, Bapak? Ah, White man.
Kalau bicara soal white man, tentunya di bagian ini juga menyinggung soal white man. Padahal white man di situ nampaknya dibahas di sini. Itu ini Pak, eh, tetap di kalimat pertama di situ, itu kan ada kata various other Native American tribes, ya, itu diterangkan bahwasanya ini kalimat pertama menyatakan ragam suku-suku suku-suku asli Amerika yang lain. Berarti sebelumnya mereka tinggal di Great Plains. Berarti sebelum paragraf di sini tentunya tidak menyinggung Sioux pun juga tidak menyinggung eh, tribe di East Coast. Justru yang paling mewakili untuk nomor 5 di sini adalah one of the tribes of the plains. Jadi salah satu suku-suku yang berada di lahan apa ya itu saya eh, kurang tahu pahamnya. Ini nama-nama tempat Great Plains, nama tempat Great Plains. Karena apa? Karena sebelumnya itu membicarakan one of salah satu, kemudian paragraf berikutnya di sini bicara ragam, begitu. Itu, Pak. Kita lanjutkan nomor 6. Berikut ini yang mewakili kemungkinan reaksi dari Sioux di tahun 18-an, 1800-an terhadap encroaching white civilization. Sioux would probably help atau probably attack atau probably invite atau probably join. Kemungkinannya apakah membantu orang kulit putih atau menyerang penduduk orang kulit putih atau mengundang kulit putih untuk merokok bersama-sama atau yang terakhir adalah bergabung bersama-sama bersama para pemburu hewan begitu dengan orang-orang yang tinggal di orang kulit putih yang tinggal yang penduduk kulit putih begitu. So this answer will go to Alpha. justru menyerang, Mbak, ini begitu. Bravo. B, justru menyerang. Jadi ada ungkapan di baris kedua, di situ ada kata kombatif begitu. Itu ya Pak, untuk mengidentifikasi kata yang memang itu untuk mengarahkan kepada jawabannya. Kombatif itu kan kombat, pertarungan, memerangi terhadap orang-orang kulit putih. Oke, Bapak Sidik, kita lanjut number 7. Implied, implisit lagi kita temukan di sini. Seven Sioux tribes saling memanggil by some form of word Dakota karena mereka di bahasa kode
Untuk saling mengidentifikasi masing-masing adalah dengan kata Dakota. Maksudnya apa ya? Alpha. Yes, united in a cause. Itu maksudnya adalah allies atau perkoncoan gitu Pak ya. Eh, aliansi. Nah, begitu. Oke, untuk bagian terakhir, nomor 8, inference. Apa yang dimaksud dalam informasi berikut ini? The present day states of North and South Dakota. Negara negara bagian utara dan selatan Dakota hari ini. Begitu. Itu di baris-baris terakhir, Pak. Charlie. The answer is Charlie. yes, receive the names from the tribes living there. Ada nama yang disematkan kepada nama kota. Itu diambil dari suku-suku tersebut. Oke, terakhir kita sampai pada penghujung di pertemuan ini. Ada 4 pertanyaan dari teks berikut ini. Ini bicara tentang pemusnahan jenis-jenis burung. 9 alpha. 9 is alpha. Di kalimat pertama itu informasinya tertulis the extinction of many species of birds has undoubtedly, berarti pasti ya, been hastened by modern man. Itu maksudnya dipegang erat-erat oleh, jadi keyakinan untuk pemusnahan banyak jenis burung di situ itu diyakini oleh orang-orang modern zaman sekarang karena sejak 1600-an estimated that approximately 100 bird species have become extinct. Itu sebagai petunjuk untuk jawaban di 9. Approximately 100. Approximately itu kan kira-kira, Pak. Kalau kira-kira di situ jawabannya apa, Pak? Exactly. Kalau exactly itu sama persis begitu ya. Kalau dikatakan approximately itu sama dengan more than juga nggak tepat karena more than itu lebih dari, bisa 500, bisa 1000 gitu. Ya, approximately itu berarti kurang dari 100. Kurang lebih 100 begitu. Atau perkiraan 100. Berarti nggak sampai 100 ya. Oke, selanjutnya eh, nomor 10. Nah, ini lagi-lagi implisit tentang the great apa ini? Ini kayaknya terhapus ini kata-katanya ini. Disappeared
before 1600, kemudian 1600-an, 1800-an, atau di akhir 50 tahun. Mhm. Oh, Bravo. the answer is implisit itu berarti tidak ditayangkan, Pak ya. Tidak disebutkan. 1800, Pak. Charlie. 1800. 1800-an begitu. Great Oak disappeared. Nah, oke, kita lanjutkan nomor 11. Eh, yang bisa kita simpulkan dari informasi The Great Oak was killed, dibunuh karena hmm, What you think? Alpha. eh, masa Pak? Baited. It baited fisherman. Tilda. Itu yang tepat adalah fisherman wanted to eat it. Jadi dimakan ya sama orang-orang ini pencari ikan gitu. Karena burungnya itu informasinya dia apa istilahnya itu tame. Nah, maksudnya apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu kutuk itu loh Pak. Ah, Apa namanya itu? burung dara. Jadi burung kutuk itu maksudnya dia kalau didekati manusia nggak mau melawan begitu. Nurut. Nurut ya, ya nurut. Oke, yang terakhir adalah berikut ini. Ya, ini lagi-lagi sebuah pertanyaan yang mengharuskan deep understanding. Kira-kira berikut ini yang bisa mewakili eh, teks tersebut ada pada pilihan Alpha. yes, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan itu eh, ini bisa eh, apa menghindari dari hewan-hewan yang nantinya punah atau burung-burung nanti bisa punah. Apa yang bisa dilakukan? Itu ada di kalimat terakhir, di baris terakhir begitu. Itu sebagai pesan. Jadi eh, kita bisa memahaminya dari sana. Oke, Bapak Sidik cukup melelahkan ya untuk reading Betul. dan salah satu yang Bapak Sidik bisa kerjakan nanti pada saat dites mana dulu yang paling nyaman ya, mendahulukan yang sulit atau mendahulukan yang paling mudah. Kalau mendahulukan yang paling mudah berarti harus gerak cepat tapi tepat. Kalau mendahulukan yang paling sulit, ya tentunya memakan banyak waktu dengan keakuratan yang tepat. Nah, itu tinggal pilih saja yang mana yang menjadikan jenengan itu nyaman begitu. Kalau jenengan suka cepat, berarti kerjakan grammarnya dulu. Tapi kalau ingin yang analitik, analisis, suka yang menganalisis, memperhatikan segala sesuatu yang kecil-kecil, yang nggak kelihatan, maka pergilah ke reading dulu.
setelah listening. Jadi setelah listening itu kita bisa mengerjakan yang mana dulu. Apakah secara urutan, grammar, setelah itu reading, ataukah reading dulu, baru grammar. Kalau menurut Oke. yang mana Pak yang paling mewakili? Ya, menurut saya kalau listening reading dulu. Oh iya, ya betul. Karena reading di situ sering kali waktu habis, padahal semakin soal bertambah yang kita baca itu semakin sulit. Jadi tingkat kesulitannya itu semakin meningkat. Dan kita kalau sudah lelah, itu justru ya jadi kurang fokus. Betul. Dan untuk itu Bapak bisa lihat di channel YouTube saya yang sudah saya kirimkan, lihat-lihat, Ya, diulang-ulang, oh mana jawabannya, kemudian mana analisisnya, alasannya, dan seterusnya. Semoga sukses Bapak Sidik terima dan kasih. selalu semangat. Terima kasih Terima kasih, dan Pak. bertemu kembali. Mari Bapak, Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu, Pak. siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.